Allah. La haula wala quwwata illa billah. Naam. Riyadhus Shalihin. Taman orang-orang salih, gitu kan? Maka kajiannya adalah kajian-kajian yang mengantarkan supaya dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berkumpul dengan mereka, yang saya maksudkan dengan orang-orang saleh, maka selalu diingatkan, yang dibahas, dikemukakan, ditanyakan, itu hanya hal-hal yang mengantarkan kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya begini. Kita jualan telur asin, misalnya nggak laku-laku, dari jualan saja misalnya, ya. Jualan telur asin nggak laku-laku, kemudian kita, aduh saya jualan asin kemarin mah, akhirnya sampai nggak ada yang beli, masya Allah, aduh masya Allah. Nah, si orang soleh mesti akan berpikir, jawabannya bukan karena kemudian nyari kesalahan macam-macam, tapi dijawab dengan motivasi agar dia semakin dekat kepada Allah Azza wa Jalla. Coba kamu evaluasi. Berapa kali jualan telur asin itu sampai tidak laku begitu? Ya baru kemarin aja. Berarti kan sebelumnya laku banyak, kan begitu. Nah, coba banyaklah bersyukur kepada. Jadi jangan karena satu kali tidak laku kemudian seakan-akan jualan kamu itu, jualan antum itu tidak laku semuanya. Ingatlah yang sudah laku juga. Begitu ya. Bersyukurlah pada Allah. Jangan-jangan saya tidak nuduh antum ya. Jangan-jangan mungkin kita, tidak dikatakan antum, mungkin kita kurang bersyukur. Dikasih kelebihan, cuma segini untungnya. Padahal itu sudah lebih, sudah untung. Coba bersyukur kepada Allah ya. Bahwa kemudian itu mungkin Allah mengingatkan agar kita ingat pada Allah bahwa semuanya itu atas kehendak Allah. Nggak laku ya kehendak Allah. Gimana sikap kita pada Allah? Baik sangka apa buruk sangka? Gitu ya. Tetap ruku dan sujud pada Allah nggak? Gara-gara telur asinnya nggak laku misalnya. Nah, jadi dengan orang soleh itu begitu. Ketika anak ini harus pisah sama anaknya, sama ibu anak-anak, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa bisa begitu ya akhidal habib? Tidak harus dicari kesalahannya, enggak, tapi paling tidak dijelaskan. Padahal sebelum antum ini apa ini? Talak satu ya? Iya, saya talak satu. Sebaiknya tidak banyak berpikir untuk menikah, gitu. Jadi kalau mau menikah sekali aja berpikirnya, udah cukup nikah aja. Tapi kalau mau pisah 1000 kali. Sekali berpikir untuk nikah cukup sekali. Tapi kalau mau pisah 1000 kali, bahkan jutaan kali berpikirnya. Ya. Ya tapi kan ini boleh kan? Apa namanya? Ya, itu boleh, tetapi itu dibenci. Nah, hal semacam itu. Jadi selalu dibahasnya adalah hal-hal yang mengantarkan kepada pencerahan-pencerahan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan orang-orang soleh itu ya tentu yang saya maksudkan orang-orang soleh itu bukan kumpulan orang-orang namanya soleh, bukan. Kumpulan orang soleh itu yang memiliki karakteristik menurut Quran dia orang saleh, orang yang memperbaiki. Ketika datang orang yang rusak akhlaknya, dia perbaiki, ya, dia perbaiki. Sehingga kemudian ketika banyak orang bergaul yang tadinya bara gajul, dia menjadi lebih baik, yaitu orang saleh namanya. Ketika dia buruk sangka, ketika gaul dengan orang-orang soleh, sangkanya menjadi baik, menjadi husnudzon, gitu loh. Ya, karena orang-orang soleh itu disebut soleh tadi, ya, orang yang memperbaiki tadi, baik memperbaiki fisik maupun memperbaiki non fisik, psikis maupun fisik, ya, tentu sekemampuannya, gitu ya. Nah, jadi ini dengan orang-orang soleh, coba saja Anda lihat bagaimana Nabi bercandanya saja seperti apa. Kalau kita melihat riwayat-riwayat yang sahih, bagaimana Nabi bercandanya, gitu kan? Ada batasnya. Semuanya mengarahkan kepada kebenaran, ya. Tidak ada dalam tanda petik ya bualan-bualan yang tidak pantas. Yang semuanya adalah pengajaran, hikmah, gitu loh, ya. Nah, hikmah itu begini. Maka ada orang yang berkatanya sederhana, tapi maksudnya begitu dalam. Nah, itu orang soleh juga, gitu ya. Misalnya, ya dia cuma mengatakan bahwa ya segala sesuatu itu bisa dikenal dari ciri dan tandanya. Cuma segitu doang.
apakah ciri dan tanda orang soleh itu sudah ada pada kita? Segitu aja, selesai, udah bicara aja. Nah, ini makanya oleh sebab itu yang dapat memahaminya hanya orang-orang memiliki IQ dan pengetahuan yang memadai sehingga mampu memetik hikmah-hikmah yang positif. Karena mereka juga biasanya tidak vulgar kalau ngajarin. Ya. Karena memang tadi ya diperlukan kesungguhan dalam mengkajinya ya. Kalau kemudian vulgar sebagaimana hari ini kita mengajari anak-anak kita yang harus senantiasa vulgar, mereka nggak ada usaha. Kalau sudah jelas kok gitu, jelas dalam pengertian genre, kata orang sini. Apa genre itu? Ya detil gitu, sangat jelas. Namun kemudian dia mau mengamalkannya berat. Kalau dulu ya guru-guru kita itu menjelaskannya sederhana. Ya, sederhana dengan bahasa bahkan menggunakan kalimat-kalimat ambigu. Ya, kalimat ambigu itu kalimat sederhana lah bahasa kita dengan pengertian yang bisa apa saja. Ambigu itu begitu. Tapi sekarang mah bukan lagi ambigu, satu makna, bahkan satu tafsir, nggak ada tafsiran lain kan begitu. Kalau dulu tafsirannya banyak, tapi ilmunya juga banyak yang didapat, ya beda dengan sekarang. Nah ini saya kira, jadi ketika kita bergaul dengan orang-orang solih, yang saya maksudkan sekali lagi bukan kumpulan orang-orang bernama solih, tetapi maksudnya adalah mereka orang-orang yang dipenuhi hatinya, perasaannya, pikirannya dalam upaya-upaya memperbaiki manusia, memperbaiki dirinya, memperbaiki keluarganya, memperbaiki lingkungannya, dan memperbaiki seluruh makhluk bahkan. Nah itu orang-orang solih gitu ya. Karena solih ini kan lawan dari kerusakan sesungguhnya. Orang yang fasad yaitu orang yang rusak. Adapun solih yang baik dan memperbaiki gitu. Demikian saya kira yang dapat saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab.